ayam. Di dalam kotorannya udah banyak, udah sumpah, makin gak betah, anaknya, istrinya makin gak betah. Ya, besokannya lagi datang ke rumah gurunya. Guru, ya Allah, kenapa nambah ayam jadi makin berauran rumah saya ya? Ada 2 kambing, ada 2 ayam, kenapa nggak makin luas ya? Apa kata gurunya? Besok beli 3 ekor bebek. Makin gak betah, itu banyak kotorannya, anak-anaknya jadi gak betah di rumah. Tapi akhirnya ini murid di depan gurunya, wahai guru, saya sudah gak sanggup berada di rumah. Kenapa? Karena sumpahnya banyak kotoran kambing, banyak kotoran ayam, banyak kotoran bebek, udah kesana kemari, udah berauran, anak gak betah, istri gak betah. Apa kata gurunya? Ente jual itu bebek besok, ya, ente tahu sendiri hasilnya gimana. Dijual bebeknya sama muridnya, ngadu lagi ke gurunya, alhamdulillah makin ringan rumah. Disuruh jual lagi ayamnya, dijual lagi ayamnya, alhamdulillah. Terakhir disuruh jual kambingnya, dijual kambingnya. Apa yang terjadi murid tersebut? Wahai guru, alhamdulillah rumah saya terlihat luas. Apa yang dia minta tadi? Rumah saya sempit. Tapi rumahnya berubah enggak? Enggak. Yang berubah apa? Hatinya, keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bu, tadinya sumpah karena apa? Karena hatinya di dalam keluarganya gelisah, sehingga rumah itu menjadi sempit. Rumah sempit itu nggak ada, Bu. Ya, yang ada itu hati yang sempit. Ya, nggak ada. Kalau ibu merasa rumah sempit, ya berarti harus ada variasi di diri kita, atau anak kita, atau suami kita. Ya, yang pertama kalau merasa sempit, ya akhirnya resikonya apa? Banyak tuntutan. Kita nuntut suami kita untuk beli ini, harus begini. Ya, tapi ngedoainnya jarang. Ya Bu, kita sering ngaji bareng-bareng rame-rame. Ya Bu, banyak guru-guru kita sering pesan. Ya, sering doain suami. Bu, kalau mau luas rumahnya, setiap ibu masuk ke dalam rumah, ini baginda Rasulullah yang ngajarin. Ibu baca surah Al-Ikhlas 3 kali di depan pintu. Ibu salam, sebelum masuk ibu baca surah Al-Ikhlas 3. Kalau mau lebih nyaman lagi, ibu baca ayat kursi. Nanti rumahnya tenang, luas, ya. Karena rumah ya yang dibacakan ayat suci Al-Quran itu tampak terlihat mewah. Karena apa? Karena malaikat rahmat itu datang dan mendoakan rumah tersebut dan penghuni tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun rumahnya tinggi, halamannya luas, ya, mobilnya banyak, betul Bu, tapi kalau nggak pernah dibacakan Al-Quran, dia pasti sepi keadaannya, betul Bu? Karena apa? Karena malaikat rahmat itu nggak mau datang. Walaupun kita sederhana sama suami kita, sama anak kita, ya ngaji, baca surah, baca sholawat tiap maghrib atau mau subuh atau sesudah subuh, itu makin memperluas apa? Rumahnya mah gak luas, tapi apa? Hati kita yang makin luas. Datang tamu kita gak gelisah. Ya, ada yang datang tamu nyuruh anaknya bilangnya mak gak ada. Ada yang begitu. Padahal mah lagi ngerikuk di kasur. Emang siapa sih yang datang? Ono, bilangnya mak gak ada. Ini mau urusannya begitu pasti dia datang. Gitu ya, Bu. Mau siapapun yang datang, tamu itu membawa keberkahan.
kita suguhin minimal air. Kenapa? Karena setelah pulangnya tamu itu mengambil musibah-musibah kita, musibah yang nantinya tertimpa kepada anak kita, tertimpa kepada suami kita, tertimpa kepada kita, itu diambil semua sama tamu, dibersihkan. Bukan berarti tamu ketimpa musibah, bukan. Jangan terbalik, ntar gak ada yang mau namu lagi. Membawa berkah, tapi musibahnya diambil, ya. Jadi keluar itu, ya. Ada yang assalamualaikum. Nah, mah ada? Gak ada. Lu dipesenin baik. Iya, itu namanya ngajarin bohong. Udah diprogram aja anaknya. Ntar kalau ada ma'anu, pok mari, pokoknya bilangin mah gak ada ya. Dan bocah kecil diajarin begitu gak ada. Iya. Ingat, tamu itu berkah. Mau tamu yang ngeselin, mau tamu yang adatnya ibu udah tahu, terima. Ya, orang datang itu bukan selalu butuh materi. Ya, butuh solusi. Betul Bu? Butuh pengen didengar. Kali di rumahnya nggak dengar, kita yang mau dengar. Kali ya di rumahnya nggak ada yang mau denger dia, akhirnya dia curhat sama kita. Nah, ibu dengerin, jangan nambahin. Kadang orang cerita kita yang nambahin. Betul. Kenapa sih aku? Saya kesel banget sama si Ani. Emang iya nih orang gitu. Orang butuh didengerin Bu, bukan butuh ditambahin. Akhirnya yang tadinya kesel satu jadi dua. Kita berdua nggak enak nih ngajak si Anu aja biar bertiga yang kesel. Akhirnya banyak. Solusi kagak, akhirnya nambah ke kesel. Jangan. Ya, semua yang datang ke rumah kita itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang terakhir kita berdoa. Ingat, yang pertama tadi jangan lupa bersyukur ya Bu. Ya, di usia ibu ini ya tergolong 40. Ya, ada yang masih 20 di sini. 17. Saya lihat kok nggak ada ya 20 ya. Romanya pengalamannya tuh udah tinggi banget. Ya, ibu kepala 40 ke atas. Ya, itu udah masa-masa kejenuhan. Kejenuhan apa? Tindak lanjut melihat orang lain, ngelihat manusia udah gak betah. Betul Bu? Ya, ngelihat begini gak betah, gitu gak betah. Tuh usia 40, kenapa? Karena tujuannya usia 40 itu harus banyak ilmunya dan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibu mau nikah dulu. Ibu mau nikah, ya biar ibadahnya seimbang, biar dapat imam yang bagus ketika menikah. Ibu kaget kalau makin rumit ya. Betul. Punya anak kali bagusan kali ya, ada obatnya. Punya anak, alhamdulillah punya anak banyak. Kok makin rumit ya? Iya, anak udah dinikahin, betul Bu? Mungkin nambah keluarga besar, betul. Punya cucu, ya punya cicit. Kok makin ini bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan bertambah. Karena apa? Karena ada satu hadis, ialah Afdhalu la ilaha illallah. Afdhalnya zikir la ilaha illallah. Wa afdalu doa. Wa afdalu doa alhamdulillah. Kata baginda Rasulullah, ya, seafdal-afdalnya doa adalah alhamdulillah. Salam tabarakta ya Rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya Rabbana ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah.
Saya suka di sini buat